Sutiniaris Munandar, SSMM sebagai dosen pengajar mata kuliah komunikasi bisnis, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Janita Rifa. Di sini izinkan saya mempresentasikan topik mengenai hambatan komunikasi antar generasi, yaitu Gen Z versus Baby Boomers di kantor. Topik ini sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini, di mana 80% karyawan menggunakan WhatsApp untuk komunikasi kerja. Presentasi ini akan menganalisis perbedaan komunikasi secara sistematis beserta solusi praktisnya. Berdasarkan tabel di slide 3 ini, Baby Boomers lahir pada tahun 1946 sampai dengan 1964. Saat ini usianya sekitar 61 sampai dengan 79 tahun. Generasi ini dibentuk oleh pengalaman era pasca Perang Dunia Kedua dan Orde Lama Indonesia. Nilai inti mereka adalah stabilitas kerja, loyalitas jangka panjang terhadap satu perusahaan, serta struktur hierarki yang jelas. Komunikasi mereka formal, berbasis tatap muka dengan dedikasi yang tinggi. Sebaliknya, Gen Z lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012 yang berusia 13 sampai 28 tahun. Mereka digital native yang tumbuh bersama smartphone dan media sosial. Prioritas utama adalah fleksibilitas kerja, inovasi cepat, kolaborasi horizontal, dan work-life balance yang sehat. Perbedaan fundamental ini menjadi akar masalah komunikasi di kantor modern. Hambatan yang pertama itu adalah perbedaan gaya komunikasi. Baby Boomers mengandalkan komunikasi tatap muka langsung, email format yang panjang, dan rapat dengan durasi 1-2 jam, dengan protokol hierarkis yang ketat. Sebaliknya, Gen Z menggunakan chat instan seperti WhatsApp, Line, ataupun Telegram, dan menggunakan emoji serta voice note pendek. Konsekuensinya, terjadi miskomunikasi yang signifikan, di mana Baby Boomers menginterpretasikan gaya santai Gen Z sebagai sikap yang kurang sopan, sementara Gen Z menganggap Boomers terlalu kaku dan lambat. Studi ini menunjukkan 35% kesalahan komunikasi tim disebabkan oleh perbedaan ini. Hambatan yang kedua itu ada preferensi teknologi. Baby Boomers menunjukkan resistensi terhadap tools digital baru. Bahkan untuk menggunakan Zoom itu kadang suka dianggap rumit. Sedangkan generasi Z ini justru smartphone dependent dan mampu multitasking di 5 aplikasi sekaligus. Nah, dampaknya itu terjadi delay adaptasi teknologi sebesar 15-20%. Pada proyek kolaboratif, data survei HR Indonesia tahun 2024 menyebutkan 85 Gen Z menggunakan WhatsApp untuk komunikasi kerja. Hambatan yang ketiga itu ada perbedaan nilai dan ekspektasi kerja. Baby Boomers menganut sistem prinsip hierarki dan senioritas, di mana pengalaman lebih diutamakan daripada ide baru. Gen Z menganut budaya egaliter, menuntut feedback mingguan, dan mencari purpose dalam pekerjaan. Nah, konflik ini tuh muncul ketika Gen Z menantang ide Boomers yang diinterpretasikan sebagai kurang hormat. Kalau di Indonesia itu kan budaya hormat kepada orang tua ya. Nah, ini tuh makin memperparah kesenjangan di hambatan itu. Selanjutnya itu ada dampak di kantor. Di slide 7 ini menunjukkan dampak bisnis konkret, di mana yang pertama, penurunan produktivitas tim hingga 20% akibat miskomunikasi berulang di grup WhatsApp dan email yang terbaca terlambat. Yang kedua, ada turnover rate Gen Z mencapai 35% dalam tahun pertama, 2 kali lipat dari generasi sebelumnya. Yang ketiga, ada konflik internal, menyebabkan stres kerja 40% dan inovasi terhambat. Nah, kan di grafik pie chart ini tuh nunjukin distribusi 40% yaitu konflik komunikasi, 35% turnover, dan 25% yaitu penurunan produktivitas. Biaya rekrutmen pengganti Gen Z ini tuh bisa mencapai 50-100 juta per karyawan bagi perusahaan menengah. Nah, sekarang kita akan membahas solusi pertama, yaitu bisa dengan membangun kesadaran
di mana kita bisa mengadakan workshop lintas generasi yang berdurasi 2 jam, di mana masing-masing generasi nanti bisa berbagi pengalaman dan perspektif pribadi. Diskusi ini tuh juga terbuka dan efektif, mengurangi stereotip dan membangun empati mutual. Yang kedua itu bisa dengan kolaborasi tim. Jadi bisa dengan membentuk proyek campuran generasi di mana baby boomers mentransfer pengalaman kerjanya, sedangkan Gen Z bisa mengajarkan baby boomers untuk mengajarkan cara kerja aplikasi chat untuk komunikasi yang cepat. Nah, mentoring dua arah ini tuh bisa terbukti meningkatkan retensi karyawan hingga 25% menurut studi HR Indonesia. Nah, solusi yang ketiga ini ada adaptasi teknologi, di mana kita bisa ngadain training digital untuk Gen Z menjadi trainer baby boomers tentang aplikasi chat dan implementasi hybrid communication. Contohnya itu kayak email untuk dokumen formal atau WhatsApp untuk update progres kerja supaya lebih cepat. Solusi yang keempat ini ada kultur inklusif, memberikan penghargaan berdasarkan kontribusi bukan senioritas, dan menerapkan kebijakan fleksibel seperti WFA 3 hari dengan tatap muka mingguan, serta membuat communication charter yang mengakomodasi WhatsApp untuk update cepat dan email untuk dokumen resmi. Untuk kesimpulannya, perbedaan generasi menyebabkan 3 hambatan krusial, yaitu gaya formal versus aplikasi chat, teknologi gap, dan konflik nilai hierarki versus egaliter yang berakibat pada penurunan produktivitas 20%, turnover tinggi, dan konflik tim. Solusi terbukti terdiri dari 4 strategi, yaitu workshop kesadaran, kolaborasi mentoring dua arah, serta adaptasi teknologi hybrid, email, dan WhatsApp, serta kultur inklusif fleksibel. Nah, implementasi yang bertahap ini bisa mengubah potensi konflik menjadi sinergi multi generasi. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.